Jonathan Frizi dilarikan ke rumah sakit. Kemarin, 16 September 2021, saat sidang gugatan cerai yang dilayangkan Dena Devanka digelar, Ijong batal hadir karena menjalani perawatan di rumah sakit. Kesehatan Ijong yang tiba-tiba menurun tepat di hari persidangan, seketika mencuatkan sejumlah tanya. Sakit apakah Ijong? Benarkah ia mendadak dilarikan ke rumah sakit lantaran tertekan menghadapi konflik rumah tangganya dengan Dena Devanka? Ketika Ijong alami gangguan kesehatan hingga tak bisa menghadiri persidangan, Dena Devanka juga tak muncul di pengadilan. Padahal, wanita cantik itulah yang menginginkan perpisahan. Dena pula yang mendaftarkan perceraian. Namun Dena justru memilih tak hadir. Dena Devanka hanya mengutus kuasa hukum sebagai perwakilan untuk menjalani sidang pemeriksaan berkas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Benarkah Dena sengaja tak datang lantaran ia berubah pikiran tak mau menceraikan Ijong? Lantas bagaimana reaksi Dena saat mengetahui Ijong jatuh sakit hingga harus mendapat perawatan medis? Memang tadi di dalam perjalanan Ijong bakalan datang. Tiba-tiba dia SPW, kita mendapatkan surat bahwa Ijong ada melakukan tindakan sakit. Tadi saya dapatkan, saya telepon dia ada tindakan. Tindakan apa itu? Ya kita nggak tahu ya kemananya tindakan. Surat hanya Mr. ini. Iya, di rumah sakit Mayapada. Untuk hari ini ya dikatakan hanya 1 hari, tapi kita nggak tahu kalau umpamanya tindakan ya gitu aja. Alasannya memang hanya pemeriksaan perkara ya. Jadi memang boleh hadir atau nggak hadirnya ini. Tapi nanti kalau di perkara di mediasi selanjutnya kami hadirkan Ibu Dena. Sehari sebelum sidang cerai digelar, Ijong tampak mendatangi Polres Jakarta Selatan. Didampingi 2 kuasa hukumnya, Ijong menjalani pemeriksaan sebagai pelapor atas kasus KDRT yang diduga dilakukan oleh Dena Devanka. Iya, Ijong mengklaim dirinya menjadi korban. Pesinetron tampan itu bahkan sudah menyerahkan sejumlah bukti pasca dikabarkan mendapat pukulan barbel dari sang istri. Laporan polisi yang dibuat Ijong memang semakin menambah pelik permasalahan. Pasalnya, Dena lebih dulu mengadukan Ijong ke pihak berwajib atas tuduhan kekerasan selama keduanya berumah tangga. Ijong pun sudah membantah tuduhan sang istri. Ia kemudian melaporkan balik Dena Devanka atas kasus serupa dan tak segan menyeret sang istri masuk ke penjara. Mau datang ke sini buat klarifikasi aja. Terus semuanya berjalan lancar, doain aja semua jadi baik-baik aja dan berjalan lancar. Pada intinya hari ini kita melengkapi bukti-bukti. Jadi masih banyak bukti yang kemarin kita cicil, sekarang udah full ya. Kita berikan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kita menghormati prosesnya, kita nggak akan buka di sini buktinya apa aja. Tapi yang pasti kita sudah berikan dan kita serahkan itu ke penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Aku syuting pagi, pulang pagi mas, jadi tenaga sama pikirannya buat kerja dulu. Nggak ada yang mau sih, ya repot pasti, tapi kejadian ini nggak ada yang mau. Paling kesini cuma buat konfirmasi, klarifikasi kalau tidak ada kekerasan. 2 tahun belakangan, rumah tangga Ijong dan Dena memang tak harmonis. Pertengkaran demi pertengkaran kerap terjadi. Ijong dan Dena benar-benar kehilangan kebahagiaan sebagai pasangan suami istri. Puncaknya, ketika nama Ririn Dwi Ariyanti terseret. Pesinetron cantik itu dikabarkan menjadi orang ketiga hingga membuat pernikahan Ijong dan Dena retak di usia 9 tahun. Meski hubungan memanas, namun Ijong dan Dena masih tinggal satu atap. Alih-alih menolak pisah rumah demi kebahagiaan anak-anak, Ijong dan Dena justru dikabarkan masih saling cinta. Mungkinkah Ijong dan Dena rujuk? Akankah Dena mencabut gugatan perceraian jika Ijong memutuskan tak melanjutkan laporan kasus kekerasan? Soal gugatan cerai, sebenarnya kan yang gugat dari pihak sana ya, dari pihak sana. Aku nggak tahu apa-apa. Kalaupun aku tahu, aku nggak akan cerita lah ke teman-teman, ke semuanya. Ini kan soalnya privasi keluarga gitu, maunya selesai secara kekeluargaan. Kalau buat aku sih, apa yang baik, aku akan baik dan pertahankan. Apa yang tidak baik, buat apa dipertahankan.
Kalau kelihatan sih sampai sekarang mereka masih dalam satu atap, satu rumah. Ya mungkin memperhatikan anak-anak. Ya mudah-mudahan kita doakan beliau bisa kembali akur kembali atau rukun kembali. Jadi ini udah dalam proses panjang, saya udah toleransi yang luar biasa. Saya berikan kesempatan sama pasangan untuk bisa memperbaiki, untuk segala macam bermediasi gitu ya, untuk keutuhan rumah tangga kita, tapi ternyata tidak bisa. Di tempat yang sama dengan Jonathan Frizi dan Dena Devanka, Aldi Bragi dan Ririn Dwi Ariyanti juga menjalani sidang cerai yang pertama. Setali 3 uang dengan Ijong dan Dena yang kompak tak hadir, pasangan Ririn dan Aldi juga absen dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan berkas perkara. Sejak perceraian mereka mencuat hingga memasuki babak persidangan, baik Ririn maupun Aldi masih merahasiakan alasan berpisah. Namun rumah tangga pasangan artis yang telah menikah selama 11 tahun itu memang sulit untuk dipertahankan. Lantaran Ririn dan Aldi sama-sama melayangkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Secara tersirat, sebuah masalah besar memang sedang dihadapi Ririn dan Aldi. Entah sejak kapan konflik di antara mereka terjadi, namun adanya perbedaan prinsip membuat Ririn dan Aldi tak bisa dipersatukan lagi. Namun demikian, kuasa hukum keduanya masih optimis. Mereka tetap membuka peluang untuk rujuk dan memperbaiki pernikahan dalam agenda mediasi yang dilaksanakan pekan depan. Ririn memang hari ini syuting ya, jadi tidak bisa. Untuk Rinaldi mungkin ditanyakan. Ya, untuk Mas Aldi juga kebetulan berhalangan hadir karena ada agenda atau urusan yang lain. Itu udah masuk materi persidangan ya, jadi kita hormati materi persidangan yang ada, biar nanti majelis hakim akan menilai terkait dengan hal-hal itu. Pada dasarnya kan memang pasti ada perbedaan prinsip yang sudah tidak dapat didamaikan lagi. Ya nanti kita dimediasi lah Bu ya. Ya. Sebelas tahun menikah, Ririn dan Aldi adalah gambaran pasangan suami istri yang harmonis. Meski keduanya dipersatukan di pelaminan di atas perbedaan, Ririn menerima cinta Aldi yang kala itu berstatus duda dengan 1 anak. Selama membina rumah tangga, pernikahan Ririn dan Aldi tak pernah diterpa masalah. Justru hubungan mereka semakin sempurna sejak Ririn memberikan 3 anak untuk Aldi sebagai pelengkap kebahagiaan. Sayangnya, lamanya usia pernikahan tak menjamin Ririn dan Aldi hidup bahagia selamanya. Keduanya memutuskan berpisah, mengakhiri pernikahan yang dibangun dengan tulusnya cinta. Kemarin, kami mencoba mencari keberadaan Aldi Bragi. Sayangnya, pria yang pernah menikah dengan Ike Nurjana itu sudah tak pernah menginjakan kaki di kantor tempat ia bekerja, bahkan orang sekitar tak mengetahui di mana Aldi berada. Sampai kapan Aldi akan diam dalam persembunyiannya? Benarkah Aldi dan Ririn masih tinggal satu atap meski keduanya sudah sepakat berpisah? Lalu siapkah Aldi menyandang status duda untuk kedua kalinya? Yang Bapak selama jaga di sini terakhir kapan? Pada prinsipnya kan semuanya berjalan dengan baik ya. Betul. Dengan kami juga statement hari ini bersama kan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kalaupun terjadi hal yang sekarang ini di pengadilan kan, pada dasarnya komunikasi masih baik ya. Komunikasi semua masih baik. Pada dasarnya kedua belah pihak itu sangat concern kepada anak-anak ya. Konflik rumah tangga Ririn dan Aldi yang dibarengi dengan masalah dalam pernikahan Jonathan Frizi dan Dena Devanka seperti sebuah kebetulan yang tak direncanakan. Lantaran mencuat di waktu bersamaan,
Dugaan pun menyeruak jika Ririn dan Ijong memiliki hubungan spesial. Intensitas pertemuan Ririn dan Ijong di lokasi syuting kabarnya membuat Aldi marah besar. Begitu juga Dena yang dibakar api cemburu. Wanita cantik itu bahkan disebut-sebut geram hingga melempar barbel lantaran gelap mata. Ijong membantah, ia tak pernah main api di belakang Dena, apalagi memberi cinta kepada Ririn yang adalah rekan kerjanya. Sementara itu Ririn memilih pasrah. Pernikahannya dengan Aldi kandas di tengah jalan. Ririn memilih perceraian sebagai jalan terakhir meraih kebahagiaan. Jadi kata apa? Kita profesional, teman kerja. Tidak ada perselingkuhan. Nikah siri itu gimana? Apalagi nikah siri, tidak ada nikah siri. Kalau Aldi aku nggak tahu. Tapi aku yang pasti udah masukin gugatan cerai. Cek aja di pengadilan agama. Tapi kalau emang seperti itu ya nggak apa-apa, berarti bagus kan, berarti memang sama-sama keinginan cerainya sudah sama. Ya doanya dong pasti, mudah-mudahan lancar semuanya, baik aja, happy aja semuanya lancar, baik aja. Taki Malik tengah dirundung prahara tak berkesudahan. Saat sang ayah dilaporkan oleh istri sirinya, Taki Malik pun harus menghadapi tudingan miring dari jemaah umroh yang tak jadi berangkat ke Tanah Suci. Benarkah Taki Malik melakukan penggelapan dana jemaah? Seperti apa pula kontrasnya kehidupan Taki Malik yang sedang dirundung masalah dengan sang mantan istri Salma Vina yang kini tengah bahagia di Pulau Dewata, Bali? Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Hot Issue Pagi. Saya membantah keras hal itu gitu ya, bahwa saya adalah manusia normal, manusia punya agama, manusia punya etika.